Please subscribe and like. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati para ketua masjid dan serta jajaran ketua RT PRW bersama hadir, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita masih di dalam barisan untuk dapat melaksanakan sholat di awal waktu di masjid dan berjamaah. Alhamdulillah. Dan itu tidak banyak dinikmati oleh orang lain, Pak. Kalaupun dinikmati juga cuma sebatas di awal Ramadan. Dan alhamdulillah juga kita mau tergerak untuk dapat mengikuti majelis ini. Kami sekedar mengingatkan saja sebagaimana kami sampaikan kemarin, bahwasanya mengikuti majelis ini lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat, lebih afdol daripada mengantarkan jenazah 1000 orang, dan lebih afdol daripada kita menjenguk orang sakit. Cukup duduk setengah jam, kita dapat semua itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat ya. Bapak Ibu, insya Allah kita sudah terbiasa dengan sholat. Bahkan insya Allah kita sudah dididik oleh orang tua kita. Malah memang sebenarnya baginda Rasulullah sebelum menyampaikan kepada kita bahwasanya sholat itu, Pak, ketika kita memerintahkan kepada anak kita, makanya Allah mengatakan begini, wahmul ahlaka bisolah, perintahkan kepada anakmu itu sholat, perintahkan kepada ahlimu itu sholat, pastobir alaiha, maka bersabarlah atasnya. Surat Toha ayat 132. Jadi di situ dikatakan memang satu-satunya ayat, Pak, berbicara tentang sholat. Inilah, Pak, memerintahkan kepada keluarga, memerintahkan kepada ahli, memerintahkan kepada orang-orang yang di bawah kuasa kita. Cucu melok kita, artinya kuasa kita. Menantu melok kita, misalnya, itu kuasa kita. Apalagi anak melok kita, itu kuasa kita. Termasuk ART, ART itu adalah kuasa kita, Pak. Artinya apa? Ketika ada ART kita tidak sholat, pahamnya dia tinggal di rumah atau barangkali dia paruh waktu dari jam pagi sampai sore, artinya berarti waktu zuhur dan asar. Kita wajib, Pak, mengingatkan dia, wih, yang belum kan? Kita wajib. Nah, apalagi sama anak kita. Tapi, Pak, dalam aturan menyuruh anak sholat ini, kata Rasulullah, muru auladakum bisolat, perintahkan kepada anakmu itu sholat, wahum abna'u sab'i sinin, pada usia 7 tahun. Jadi anak itu diperintahkan sholat pada usia 7 tahun. Wadrib, kata Rasulullah, pukul. Kalau dia tidak sholat, wadrib. Apabila dia tidak mau sholat pada usia isra, pada usia 10 tahun. Artinya apa? Artinya wajar, Pak, kalau kita kenal masa lalu dulu, Bapak Ibu sekalian, orang tua kita itu memang sangat strength, Pak, masalah sholat. Tapi yang perlu perhatian kita adalah kenapa Rasulullah menyampaikan kepada kita anak diperintah sholat usia 7 tahun, cucu diperintah sholat usia 7 tahun, bukan 6 tahun, bukan 5 tahun. Lantas sama anak yang di bawah umur 7 tahun sifatnya ngajak, bukan nyuruh.
Sifatnya nggak, kira-kira ngajak dengan nyuruh beda. Beda. Apalagi dengan anak balita. Oh, anak balita bukan suruh-suruhan, Pak. Sengeng aja coba ya kita. Ada, cuk, lari dia, Pak. Anak balita. Nah, kalau anak balita sampai umur 7 tahun itu fasenya bukan nyuruh tapi keteladanan. Kalau gitu dijingoknya sholat, Pak, tidak usah disuruh lagi anak. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah ngalami, Pak ya. Mungkin barangkali waktu sholat kita ketahu, Pak. Ngapa? Dia agak cucu. Sebenarnya itu bukan ngagak, bukan, Pak. Ngapa ya aku nih? Dijingokinyo, kita dikudoinyo, Pak. Kita digantunginyo. Betul? Ada pengalaman model itu, Pak. Itu adalah pengalaman terindah bagi saya, Pak. Dan saya sangat merindukan itu, Pak. Anak-anak besar-besar nak menjaga ngantungnya aku, Pak. Kalau aku suruh, Pak, besar badan kita ya, besar. Sebentar tak pel kita lah badannya. Biangnya kecil. Artinya perbaiki keturunan. Saya merindukan itu. Terus terang Bapak sekalian. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau anak-anak itu kita latih dengan cara kita memberikan keteladanan, tidak usah disuruh, udah tuh, Pak. Melak-melak dewe, Pak. Cuma aja. Kita cuma pelek. Soalnya dengan Bayu, soalnya dengan Yayu. Cuma soal itu, dia sudah ada masalah. Sampai umur 6 tahun masih banyak Bayu kita salah. Ya kan? Bayu kita salah. Mendengar galak sudah. Pada akhirnya, Pak, kalau kita tunjuk keteladanan, udah balita itu, Pak. Allahu Akbar. Sudah main ini, Pak, dia lari. Nyusuh, kentor dulu, udah dah. Sudah kentor, layak lagi. Ujung-ujungnya, Pak, di depan kita dia sujud, Pak. Nah, bukan sampai terpulang dia, Pak. Betul. Nah, tapi pada usia 7 tahun, perintahnya adalah nyuruh, Pak. Kalau namanya perintah nyuruh itu berkaitan dengan sanksi. Kalau anak 7 tahun ke bawah diiming-imingi, pecuk kita coba soal sama-sama ke masjid, kakek yai tambahan jajan kau, pecuk kita sholat subuh di masjid, kakek lebaran, kakek yai beli ke HP yang baru, diiming-imingi, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau 7 tahun yang namanya perintah dibarengi dengan saksi. Kau udah bangun subuh, kakek jangan disiram, Pak, basah kasur. Marah. Kau udah bangun, biar jajan kau tinggal separuh. Kau udah dak sholat zuhur di masjid, ibu dak kasih kau untuk beli kota. Kau udah masuk masjid, kau udah boleh main game. Kau udah ke masjid, kau ini maksud sholat, Pak ya, kau udah boleh nonton. Sanksi, Pak. Tapi kita tak tegas sanksinya, Pak. Jangan nyanyi sanksinya itu. Aksi anak nak nangis budak, nak nangis cucu, tajulah, biarlah. Yang penting itu tegur, Pak. Jangan kayak sholat, jangan jadi nangis kita juga. Kantong mak aku dulu dak kati budak tu mati oleh karena nangis. Ingat apa mama aku, Pak? Biarlah, kata kau idak dari awal idaknya. Saya lagi beliau ngomong, tak kati din katanya budak mati karena nangis. Biarlah, tak boleh biarlah. Itu nunjuk keteguhan kita, Pak. Jangan kaget dia ujung-ujungnya, Pak, jadi senjata dia. Nah, kalaupun memang ini ngajari gue benar nih, Bali. Kalaupun memang kita nak berubah pikiran, Pak, jangan kita Pak berubahnya. Suruh istri kita, suruh anak kita. Teman kata ya tidak, terserah kau. Dia nggak mau ke rumahnya, nenek kau. Betul, kode. Kasihan. Misal kan? Tapi jangan gitu. Tapi lihat situasinya. Kalau memang itu ada yang perlu kita rubah, Pak, jangan dari kita, Pak, merubah. Campak kita, Pak, ke depan, Pak. Itu ya. Nah, ini ada kaitan dengan
kita sudah sholat dari awal. Ini pengantarnya bro. Dan sholat kita dari awal, dari kecil itu Pak, sampai sekarang kita sholat terus. Kendati pun kadang-kadang ada yang lupa, ada yang memang sengaja lupa. Ibu-ibu lagi dalam majelis taklim memang, tapi dalam majelis taklim, tapi ada tegak bertahan aku kadang-kadang. Tapi kadang-kadang galak juga tinggal sholat. Ngapu? Ketika di rumahnya ada sedekah. Kata lakinya, bu, asing tiko itu tuh, ayanglah dulu. Apa kata bininya? Aja berapa? Dan sekali-sekali, oi. Iwan tahun itu kita dari sedekah. Lah, ada wadah mah itu, bu. Ada dalam wadah mah itu. Atau barangkali dalam perjalanan, Pak. Dalam perjalanan agak repot, Pak, bu. Menibur tuh tidak biasa sholat tuh agak repot memang. Banyak tinggalnya, Pak, kita lagi dalam perjalanan itu. Karena kita nih Pak Lanang ini biasanya daerah sholat itu kalau lagi pening, ya sayang. Ada penimpal aku di surga, ada sayangnya ada kan? Nah, tapi kepada kita yang sudah memang benar-benar menjaga sholat kita 17 rakaat, Bapak-Bapak sekalian, nak perlu juga kita pertimbangkan apakah sholat yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan standar Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Kalau itu sudah kita lakukan, kualitas sholat kita Pak, walaupun tidak ori, paling tidak kali satu jadilah.